Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita mulai lagi baca Injil Markus. Dari Injil Markus bab 13 dengan judul perikop Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Di sini Yesus berkata tentang akhir zaman, tentang hari kiamat. Di sini dikatakan anak pun tidak tahu kapan waktu itu, hanya Bapa saja. Yesus sebagai manusia tidak tahu, tetapi Yesus sebagai Tuhan tahu. Dikatakan, perkataanku tidak akan berlalu. Meskipun langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Karena apa? Karena perkataan Yesus adalah firman itu yang bersama Bapa. Jadi sebagai Tuhan, Yesus tahu, tetapi sebagai manusia biasa seperti kita tidak tahu. Jadi jangan bingung, sebab Bapa, Putra, dan Roh Kudus satu, tapi dalam roh, dalam fisik beda ya. Dalam fisik bentuknya seperti kita ini, bisa dilihat. Tetapi Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam roh itu tidak bisa dilihat. Rohnya ya, yang satu, tapi fisiknya, wujudnya beda. Yesus sebagai manusia bisa dilihat, tapi esensinya sama, Tuhan satu. Orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Di sini menggambarkan nanti saya, yaitu Yesus, akan melihat, semua orang akan melihat Yesus yang dikatakan Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Yesus sekarang ini tidak datang dalam kegemerlapan kekuasaan dan kemuliaannya, tetapi dalam kesederhanaan. Kenapa? Karena Yesus, Tuhan ingin menunjukkan kerendahan hati, memberi contoh. Lalu Yesus juga memberikan perumpamaan tanda-tandanya akhir zaman. Pelajaran dari pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan seterusnya, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat, artinya saat menuai sudah dekat. Yesus akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya. Jadi Yesus berkuasa atas malaikat-malaikat dan mengumpulkan, malaikat-malaikat itu akan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Jadi jangan sampai kita keluar dari grupnya pilihan Yesus. Kita tetap bergabung dalam orang-orang pilihan Yesus, dikumpulkan dari keempat penjuru bumi, utara, selatan, barat, timur. Jadi jangan keluar dari kumpulan, rugi, sayang.
tetap bertahan. Perkataanku ini tidak akan berlalu. Jadi Yesus sudah memberikan nubuatan, memberitahu yang akan terjadi. Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Bagi saudara yang menerima pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan baca perikop berikutnya, masih dari Injil Markus. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.